Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan etap. Apa itu etap? Etap atau Electrical Transient Analysis Program adalah suatu software atau perangkat lunak yang digunakan suatu sistem tenaga listrik. Perangkat ini dapat bekerja dalam keadaan offline, yaitu untuk simulasi tenaga listrik, dan juga dalam keadaan online untuk pengelolaan data real time. Analisa tenaga listrik yang dapat dilakukan dengan metode etap, yaitu ada analisis aliran daya atau load flow analysis, lalu ada analisa hubung singkat atau short circuit analysis, lalu ada motor starting, lalu ada arc flash analysis, lalu ada harmonic power system, lalu ada analisa kestabilan transient atau transient stability analysis, dan lain-lain. One-line diagram merupakan notasi yang disederhanakan untuk sebuah sistem tenaga listrik 3 fase. Sebagai ganti dari representasi saluran 3 fase yang terpisah, digunakanlah sebuah konduktor. Hal ini dimudahkan pembacaan diagram maupun dalam analisa rangkaian. 3 konsep utama dalam etap. Virtual Reality Operation. Pada sistem operasional ini, yang ada pada program sangat mirip dengan sistem operasi pada kondisi realnya. Total Integration Data. Pada konsep ini, etap menggabungkan informasi sistem elektrik, sistem logika, sistem mekanik, dan data fisik dari suatu elemen yang dimasukkan dalam sistem database yang sama. Simplicity in Data Entry. Pada konsep ini, etap memiliki data yang detail untuk setiap elemen yang digunakan. Standar etap. Standar yang dipakai biasanya mengacu pada standar IEC dan ANSI. Perbedaan antara standar IEC dan ANSI terletak pada standar frekuensi yang digunakan yang mengakibatkan perbedaan spesifikasi peralatan yang digunakan. Jika pada standar IEC nilai frekuensi yang digunakan 50 Hz, sedangkan pada standar ANSI nilai frekuensi yang digunakan 60 Hz. Berikut adalah gambar elemen standar IEC dan gambar elemen standar ANSI. Beberapa elemen dalam etap. Pertama ada generator. Generator merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga listrik. Lalu ada transformator. Transformator berfungsi untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan dengan rasio tertentu sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik. Lalu ada pemutus rangkaian. Merupakan sebuah saklar otomatis yang dirancang untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubung pendek. Lalu ada beban. Beban ini di etap terdapat 2 macam beban, yaitu beban statis dan dinamis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis aliran daya. Apa itu analisis aliran daya? Analisis aliran daya adalah suatu studi untuk merencanakan dan mengetahui besarnya daya dalam suatu sistem tenaga listrik, apakah masih memenuhi batas-batas yang telah ditentukan, serta untuk mengetahui besar losses yang ada. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian analisis aliran daya, yaitu Newton-Raphson, Gauss-Seidel, Fast-Decouple. Dari ketiga ini, Newton-Raphson yang paling sering digunakan. Berikut ini jenis-jenis bus pada sistem tenaga listrik. Slack bus. Slack bus sering disebut sebagai referensi bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah nilai magnitud tegangan dan sudut pasang, sedangkan daya aktif dan daya reaktif perlu dihitung. PP bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah daya reaktif dan tegangan, sedangkan daya aktif dan sudut pasang perlu dihitung. Dalam kenyataannya, biasanya kita akan menganggap PP bus sebagai generator bus karena generator memiliki kemampuan mengubah-ubah daya reaktifnya. PQ bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah daya reaktif dan daya aktif, sedangkan magnitud tegangan dan sudut perlu dihitung. Pada sistem tenaga listrik, simpul beban dapat dijadikan sebagai PQ bus. Berikut jaringan distribusi sistem listrik. Jaringan radial. Pada jaringan ini catur daya berasal dari satu titik sumber, maka arus beban yang mengalir sepanjang saluran menjadi tidak sama. Memiliki kelebihan yaitu bentuknya sederhana, biaya investasinya murah, serta kekurangannya yaitu kualitas pelayanan dayanya relatif jelek, kontinuitas pelayanan daya kurang terjamin. Jaringan loop. Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, serta juga membentuk jaringan ring. Susunan rangkaian saluran membentuk ring loop daripada nyaman. Jaringan ini memiliki kelebihan yaitu kontinuitas pelayanan daya kurang terjamin, kualitas pelayanan dayanya relatif bagus, tetapi memiliki kekurangan yaitu biaya mahal. Sistem distribusi tie line.
seperti dapat digunakan untuk pelanggan penting yang tidak boleh padam seperti bandar udara, rumah sakit, dan lain-lain. Sistem ini memiliki minimal 2 penyebab sekaligus. Materi berikutnya adalah analisis rangkaian hubung singkat. Gangguan. Gangguan merupakan penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi normal. Klasifikasi gangguan. Gangguan temporer, yang merupakan gangguan yang menyebabkan kerusakan sementara pada sistem. Sedangkan gangguan permanen merupakan gangguan yang menyebabkan kerusakan permanen pada sistem seperti kegagalan isolator, kerusakan penghantar, dan kerusakan pada peralatan seperti trafo atau kapasitor. Gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat merupakan gangguan yang paling sering terjadi pada sistem tenaga listrik yang menyebabkan arus yang mengalir menjadi besar dan dapat mengakibatkan terganggunya proses penyaluran tenaga listrik ke beban dan berbahaya bagi sistem tenaga listrik bila tidak dilengkapi dengan sistem proteksi yang tepat. Penyebab terjadinya gangguan antara lain adalah berasal dari faktor internal yang berupa rusaknya peralatan listrik, faktor eksternal yang berupa cuaca buruk, badai, hujan, bencana, runtuhnya pohon, petir, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya analisis gangguan hubung singkat antara lain untuk mengetahui distribusi arus gangguan dan tegangan sistem saat terjadinya gangguan, mengetahui kapasitas rating maksimum dari pemutus tenaga, serta untuk penyelidikan unjuk kerja relay proteksi. Jenis-jenis gangguan hubung singkat. Yang pertama adalah gangguan singkat simetris, yang merupakan gangguan yang terjadi pada semua fasanya sehingga arus dan tegangan pada setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi. Persamaan gangguan simetris adalah sebagai berikut, di mana I volt sama dengan V source dibagi Zs ditambah Zl. Berikutnya adalah jenis-jenis gangguan hubung singkat. Yang pertama, berikutnya adalah gangguan asimetris. Pada gangguan ini, magnitudo dari tegangan serta arus yang mengalir pada setiap fasenya berbeda. Analisis gangguan asimetris memerlukan komponen simetris. Komponen simetris sendiri merupakan metode yang memperlakukan tiga fase yang tidak seimbang pada sistem tenaga listrik, seakan-akan sistem tersebut seimbang. Jenis-jenis gangguan simetris. Yang pertama, terdapat gangguan hubung singkat tiga fase, yang merupakan gangguan yang terjadi ketika ketiga fase saling terhubung singkat, dan selanjutnya adalah gangguan hubung singkat tiga fase ke tanah, yang merupakan gangguan yang terjadi ketika ketiga fase terhubung singkat ke tanah. Lalu komponen simetris sendiri terdiri dari komponen urutan 0, yang terdiri dari tiga fasor yang memiliki magnitudo dan fase yang sama, komponen urutan positif, yang terdiri dari tiga fasor yang memiliki magnitudo yang sama, di mana masing-masing fasenya berbeda sebesar 120 derajat. Komponen ini mempunyai fase yang sama dengan fase sistem. Dan yang terakhir adalah komponen urutan negatif, yang terdiri dari tiga fasor yang besar magnitudenya sama, di mana masing-masing fasenya berbeda 120 derajat. Komponen ini mempunyai fase yang berkebalikan dengan fase sistem. Jenis-jenis gangguan asimetris. Yang pertama adalah gangguan satu fase ke tanah, gangguan dua fase hubung singkat, serta gangguan dua fase ke tanah. Faktor yang mempengaruhi besarnya arus gangguan hubung singkat antara lain yang pertama adalah tegangan sumber, panjang saluran, serta luas penapang saluran. Pengaman gangguan hubung singkat antara lain berupa potensial transformator atau trafo tegangan, current transformator atau trafo arus, relay proteksi, serta circuit breaker. Dampak yang ditimbulkan dari gangguan hubung singkat ini antara lain yaitu rusaknya peralatan listrik yang berada dekat dengan gangguan, berkurangnya stabilitas daya sistem, serta terhentinya kontinuitas pelayanan listrik kepada konsumen. Sistem proteksi merupakan suatu sistem pengaman pada suatu peralatan listrik yang diakibatkan oleh adanya gangguan teknis, gangguan alam, serta kesalahan operasi yang ada pada sistem tenaga listrik. Fungsi sistem proteksi dapat bekerja dengan cara mendeteksi adanya gangguan, melepaskan bagian sistem yang terganggu, memberitahu operator saat terjadi gangguan, serta pengaman lebur atau fusi. Syarat relay pengaman yang berkualitas, kepekaan, keandalan, proteksi pendukung, kecepatan, selektivitas, stabilitas, serta pertimbangan ekonomis.
Berikut adalah macam-macam tipe karakteristik relay inverse beserta persamaannya, di mana TMS adalah time multiplier setting. Selanjutnya, prinsip kerja overcurrent relay, di mana berikut ini adalah rangkaian relay arus lebih, yang di mana prinsip kerja OCR berdasarkan besaran arus lebih akibat adanya gangguan hubung singkat. Pada kondisi normal, arus beban mengalir pada SUTM, dan oleh trafo arus, besaran arus tersebut ditransformasikan ke besaran arus sekunder. Kemudian IR mengalir ke kumparan relay, akan tetapi besar arus tersebut masih lebih kecil dibandingkan harga yang sudah ditetapkan, sehingga relay tidak bekerja. Bila terjadi gangguan hubung singkat, sehingga arus beban dan arus sekunder akan berbanding lurus. Apabila arus sekunder naik melebihi harga setting, maka relay akan bekerja dan memerintahkan untuk membuka PMT. Demikianlah penjelasan mengenai sistem proteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku PJ percobaan 5 akan menjelaskan apa itu analisis gangguan tidak simetris sistem tenaga. Gangguan asimetris merupakan gangguan yang mengakibatkan tegangan dan arus yang mengalir pada setiap fasenya menjadi tidak seimbang. Pada gangguan ini, magnitudo dari tegangan serta arus yang mengalir pada setiap fase berbeda. Ini pada slide kelima akan dijelaskan apa itu persamaan gangguan asimetris. Kemudian pada slide ke-6 beberapa komponen-komponen simetris yang di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen urutan 0. Komponen ini terdiri dari 3 fasor yang memiliki magnitudo dan fase yang sama. Komponen ini biasanya ditulis menggunakan indeks 0. Terus kemudian pada slide ke-8 juga dijelaskan komponen-komponen simetris pada urutan positif. Komponen ini terdiri dari fasor yang besar magnitudenya sama, di mana masing-masing fasa berbeda sebesar 120 derajat. Biasanya komponen ini ditulis dengan menggunakan indeks 1. Kemudian pada slide ke-9 komponen urutan negatif, yaitu komponen ini terdiri dari 3 fasor yang memiliki besar magnitudenya itu sama besar, dan di mana masing-masing memiliki perbedaan fasa yaitu sebesar 120 derajat. Biasanya dalam komponen urutan negatif ini menggunakan indeks yaitu 2. Pada slide ke-10 di sini dijelaskan jenis gangguan asimetris. Pertama, gangguan satu fasa ke tanah, kemudian gangguan 2 fasa hubung singkat, terus kemudian gangguan 2 fasa ke tanah. Gangguan satu fasa ke tanah ini terjadi ketika satu fasa dari sistem tenaga listrik terhubung singkat dengan tanah. Terus kemudian gangguan 2 fasa hubung singkat yaitu gangguan yang terjadi ketika 2 fasa dari sistem tenaga listrik terhubung singkat. Kemudian gangguan 2 fasa ke tanah yaitu terjadi ketika 2 fasa dari sistem tenaga listrik terhubung singkat dengan tanah atau ground. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.